Baik, perkenalkan kami dari kelompok 6 memperkenalkan alat-alat yang ada di laboratorium. Mengenal alat-alat kimia dan fungsinya. Step pertama, batang pengaduk. Digunakan untuk mengaduk larutan atau suspensi yang umumnya berada pada gelas kimia, Erlenmeyer, atau tabung reaksi. Dan digunakan juga sebagai alat bantu untuk memindahkan cairan dari suatu bejana ke bejana lainnya. Kemudian botol reagen atau botol pereaksi yang berfungsi untuk menyimpan larutan bahan kimia atau sering digunakan untuk menyimpan indikator asam basa seperti phenolphthalein. Kemudian adalah botol semprot dan digunakan untuk menyimpan aqueous dan untuk mencuci atau membilas alat-alat dan bahan. Kemudian buret yang berfungsi untuk mengukur volume larutan dengan presisi tinggi seperti titrasi dengan berbagai ukuran volume. Kemudian cawan Petri yang berfungsi sebagai tempat menimbang bahan dan menyimpan bahan kimia. Kemudian corong yang berfungsi untuk menyaring campuran kimia dengan memanfaatkan gaya gravitasi, biasanya di atasnya diberi kertas saring. Kemudian corong Bacher yang berfungsi untuk menyaring larutan dengan bantuan pompa vakum. Kemudian corong pisah berfungsi untuk memisahkan cairan dari cairan lain berdasarkan berat jenisnya. Kemudian desikator digunakan untuk mendinginkan bahan atau blowout gelas seperti krus porselin, botol bimbang setelah dipanaskan dan akan ditimbang, dan mengeringkan bahan dan menyimpan zat atau bahan yang harus dilindungi terhadap pengaruh kelembapan udara. Kemudian Erlenmeyer yang berfungsi untuk digunakan dalam proses titrasi untuk menampung larutan yang akan dititrasi, menampung filtrat hasil penyaringan, dan juga digunakan untuk mengukur volume. Kemudian bulb atau karet penghisap yang berfungsi untuk menghisap larutan yang akan keluar dari botol. Untuk larutan selain air, baiknya digunakan karet penghisap yang telah disambungkan pada pipet ukur. Kemudian gelas kimia atau beaker yang digunakan sebagai tempat untuk melarutkan zat yang tidak memerlukan ketelitian tinggi sebagai wadah menampung dan menyimpan larutan sekaligus untuk memanaskannya. Gelas ukur yang berfungsi untuk mengukur volume 10 hingga 2000 ml dan dapat digunakan untuk mengukur volume segala benda baik padat maupun cair pada berbagai ukuran volume. Kemudian hot plate yang berfungsi untuk memanaskan larutan, biasanya untuk larutan yang mudah terbakar. Kemudian labu ukur berfungsi untuk membuat larutan dengan konsentrasi tertentu dan mengecerkan larutan. Kemudian neraca analitik berfungsi untuk menimbang padatan kimia. Kemudian oven yang berfungsi untuk mengeringkan alat-alat sebelum digunakan dan digunakan untuk mengeringkan bahan dalam keadaan basah. Kemudian Bunsen atau pemanas yang berfungsi untuk memanaskan larutan dan dapat pula digunakan untuk sterilisasi dalam suatu proses. Kemudian pipet tetes yang berfungsi untuk memindahkan larutan kimia dari wadah yang satu ke wadah yang lainnya dalam skala yang terkecil. Kemudian tabung reaksi yang berfungsi sebagai tempat untuk mereaksasikan bahan kimia dalam skala kecil dan untuk memanaskan sampel atau cairan. Kemudian termometer berfungsi untuk mengukur suhu suatu larutan kimia. Kemudian water bath merupakan pemanas menggunakan air yang berfungsi untuk menjaga kestabilan suatu bahan pada suhu atau konstan tertentu yang dapat menyebabkan kondisi suatu bahan lebih akomodatif. Kemudian spatula yang berfungsi untuk mengambil bahan kimia dalam bentuk padatan.